Dan yang menarik adalah bahwa hari ini kita diminta untuk datang di Nganjuk. Tadi Bu RT mana Bu RT tadi? Bu RT sampai nggak nyangka kalau Pak Rocky mau hadir di sini. Saya bilang Pak Rocky malah suka justru hadir di tempat-tempat seperti ini gitu ya. Cuma dari tadi mohon maaf ya. Dari tadi mukanya gimana ya Prof ya? Cuma pengen ketemu artis gitu Prof, bukan pengen tahu. Dari tadi mukanya kayak yang cemberut, nggak bahagia gitu, nggak, atau karena bingung antara taraweh sama ketemu sama Rocky. Mau dengar kultum taraweh atau mau dengar Rocky? Ya nggak apa-apa, taraweh bisa kapan saja kan, bisa nanti sore, nanti malam ya, bisa nanti malam, nggak masalah. Nabi Muhammad tidak pernah sholat taraweh di masjid, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad sholat tarawihnya selalu di rumah. Jadi insya Allah nggak apa-apa ya. Insya Allah ini ada tambahan barokah, sunnah Rasul baru, menimba ilmu dari orang lain. Oke, yang kedua, Anda sudah tahu Bang Rocky ya, sering lihat di TV. Pasti yang Anda suka adalah beliau sering menyampaikan sesuatu kritikan yang pedas gitu ya. Lalu kenapa Anda suka? Anda suka karena itu sebetulnya suara hati kita, betul nggak? Itu suara hati kita yang kita nggak berani ngomong, kalau Bang Rocky berani ngomong, itu aja bedanya kan? Iya nggak? Iya pasti. Jadi Bapak Intel semua, kita di sini mau baik-baik saja, jadi jangan ada yang ditahan. Kita datang ke sini tidak lain adalah ingin membantu mencerdaskan anak bangsa, ya. Jadi mudah-mudahan malam ini ada barokah buat kita semua. Malam tarawih keberapa ini sekarang? Masuk ke 8 ya. Ya, mudah-mudahan tambah barokah karena ada Ustadz Rocky yang akan memberikan tausiah pada malam ini. Oke, gitu ya. Baik, Bang Rocky, Anda sudah tahu siapa beliau. Beliau berpendidikan sarjana dari seluruh alam semesta. Jadi fakultasnya semua alam semesta adalah fakultasnya. Kemudian keberanian dan kejujuran menyampaikan pikiran, akal sehat, itulah kelebihan dari beliau ini. Jadi saya tidak membayangkan kalau di Indonesia tidak ada Bang Rocky, ILC nggak rame ya. Pokoknya no Rocky, no Bajitol. Tahu Bajitol nggak? Tahu Bajitol nggak? Kok nggak ngerti semua nih Prof. Silakan Prof, sampaikan Bajitol itu apa Prof. Silakan. Oke, tepuk tangan buat Bang Rocky ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini malam yang aneh, saya nggak tahu apa ya isi kepala saudara-saudara dan apa isi pembicaraan nanti. Kita lihat aja apa hasilnya nanti. Oke. Saya ada di Nganjuk. Maka mulai kita aktifkan cara untuk membongkar semua hal yang tersembunyi tetapi mencemaskan negara ini. Nganjuk artinya ngaji sambil nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk yang kita benci secara intelektual. Ini temanya, coba apa bunyinya? Membaca Indonesia sebelum menulis. Membaca Indonesia dulu sebelum menulis kemudian. Siapa yang bikin tema itu? Coba terangkan ke saya. Tuan rumah. Tuan rumah yang buat. Kalau nggak ada yang mau ngaku, rumahnya saya sita. Kan nggak ada tuannya rumah ini. Mana masnya, mana mas? Ya tadi diterangkan, tapi coba saya dapat semacam ide dasarnya. Ayo. Monggo mas. Apa yang dimaksud tema itu? Membaca Indonesia baru. Kenapa memilih itu? Kalau sebenarnya pengennya ngambil tema yang sederhana sih Bung. Membaca dulu, menulis kemudian. Ya, ini kan akhirnya ada sisipan Indonesia. Nah, karena mungkin saya rasa teman-teman yang hadir di sini kayaknya orang Indonesia semua. Kayaknya perlu
perlu mengenali diri mereka sendiri lah ya. Tapi yang paling utama sih, karena saya masih berkeyakinan juga kalau ingin mengenali Indonesia, kalian harus memulainya dari narasi yang kalian bangun. Oke, saya akali dulu ya. Seandainya di situ tidak ada kata Indonesia, nggak ada gunanya kita ngomong hari ini, gitu maksudnya. Oke. Sekarang kalau kata dulu itu saya pakai ejaan dulu. D-O-L BOE D-O-E-L-O-E. Kira-kira sensasinya lebih politis atau lebih sastrawi? Kan saya bisa terangkan, membaca Indonesia doe-loe dulu. Jadi kita ingin baca kembali Indonesia dulu itu seperti apa. Baru kita mencoba menulis yang sekarang itu. Jadi ini adalah bukan sekedar susunan kalimat membaca dulu menulis kemudian, bukan. Membaca Indonesia dulu supaya ada perbandingan dengan apa yang harus kita tulis sekarang. Dan membaca Indonesia dulu artinya membaca pikiran-pikiran mereka yang dulu menerbitkan akal pikiran negeri ini sehingga merdeka. Kan gitu cara lihatnya. Tadi disebutkan dua di dalam kamu panggilnya apa? Ya sih Mas. Fahmi bilang ada dua tokoh nasional dari Nganjuk, yaitu Dr. Sutomo, Marsina. Dr. Sutomo dan Marsina itu. Saya kenal secara intelektual Dr. Sutomo. Saya tidak kenal Marsina secara intelektual. Ada yang tahu siapa Marsina? Siapa? Ya? Pahlawan buruh. Pahlawan buruh. Saya tidak kenal pikirannya, tapi saya tahu perjuangannya. Dan saya ketua tim investigasi Marsina waktu kasus itu dibawa ke YLBHI itu. Kejadiannya di Sidoarjo. Peristiwanya adalah Marsina ditangkap di situ, lalu disiksa di Koramil. Tugunya, tempatnya namanya Tugu Kuning. Betul nggak? Ya, saya masih ingat. Jadi ingatan saya lebih persis terhadap soal-soal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dibanding yang berkaitan dengan keadaan ekonomi hari ini. Yang kedua, mengapa kita membaca Indonesia dari perspektif Indonesia? Apa pentingnya? Kalau saya mau belajar misalnya tentang Amerika, saya masuk melalui karya-karya dari Robert Frost misalnya, kalian sebagai penulis. Karena salah satu puisi Robert Frost itu, The Road Less Traveled, dia bilang saya memilih road less travel, jalan yang jarang dilalui. Kenapa? Karena dia seorang pecinta lingkungan. Saya bisa pahami itu. Kalau saya ingin lihat Argentina, saya baca 100 Years of Solitude yang ditulis oleh Gabriel García Márquez. Kalau saya mau mengetahui tumbuhnya aliran realisme sosial, saya pasti cari Musifal. Alexis. Siapa dia? Nama asli dari Maxim Gorky. Jadi saya bisa intip dunia itu melalui sastra. Saya bisa intip apa yang terjadi di Eropa hanya dengan melihat lukisan Picasso, Guernica. Jadi semua hal sebetulnya diendapkan lebih baik oleh sastra ketimbang teori politik. Demikian juga Indonesia tuh. Kita membaca teori politik kontemporer Indonesia dan semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak membaca
karya-karya dari Pram. Karena di situ diendapkan emosi, diendapkan kemarahan, bahkan diendapkan siasat. Jadi membaca itu artinya menemukan siasat, menemukan filosofi, menggali value. Pertanyaannya, apakah Fufu Fafa membaca? Semua pemimpin kita membaca. Semua wakil presiden kita membaca. Wakil presiden pertama Muhammad Hatta bahkan bukan sekedar membaca, dia menulis alam pikiran Yunani. Dia nulis alam pikiran Yunani. Bayangkan, artinya dia tahu bahkan pikiran Eropa. Sampai sekarang begitu terulang alam pikiran Yunani. Wakil presiden berikutnya Sultan Hamengkubuwono IX menulis buku yang sekarang mungkin akan dilarang karena judul buku itu Tahta untuk Rakyat. Seorang raja, sultan, menulis buku Tahta untuk Rakyat. Sementara ada seorang presiden menjalankan politik tahta untuk dinasti. Dan berikutnya Habibie, dia menulis teori tentang kestabilan pesawat, ilmu tentang crack, ilmu tentang sayap pesawat. Dan pesawat itu hanya disebut pesawat kalau mampu untuk diukur secara matematis fungsi dari sayap. Mesin itu Anda bisa beli di mana pun, mesin itu tuh pakai mesin Honda bebek pun bisa terbang dia. Tetapi aerodinamik itu ilmu tertinggi di dalam ilmu pesawat. Habibie menulis itu. Lalu pindah ke SBY. Budiono menulis buku pengantar ilmu ekonomi yang dibaca semua mahasiswa ekonomi di UGM, dari UGM. Sekarang wapresnya itu bahkan menulis sesuatu yang seharusnya menimbulkan sensasi, justru dia menulis di dalam situsnya tentang toketnya Syahrini. Ya kan? Payudara artis Indonesia. Jadi kita lihat kontrasnya tuh. Dan itu yang menyebabkan kita merasa bahwa negeri ini dalam 10 tahun ini literasinya itu negatif. Kemampuan kita untuk berabstraksi tak terlihat. Kapasitas kita untuk menghitung problem kausalitas tidak kita temukan. Kita baca itu dan kita tahu pendangkalan itu melalui talk show. Setiap hari ada talk show. Isinya adalah pendangkalan. Tidak ada kritik di situ. Sekali ada talk show yang sifat kritik, narasumbernya diajak tinju. Jadi Anda mulai melihat bahwa negeri ini pernah ditulis dengan pikiran dulu. Sekarang kita persoalkan mengapa pikiran akhirnya dimusuhi oleh kekuasaan melalui undang-undang ITE. Jadi kita bisa simpulkan bahwa negeri ini sedang tenggelam di laut kedunguan. Atau kita sedang menunggangi ombak kedunguan. You are riding the tidal wave of stupidity itu. Nah sekarang kita balik pada semacam kegairahan untuk mengembalikan pikiran sebagai patah bahasa peradaban. Selama 10 tahun yang beredar bukan isi pikiran tapi isi amplop. Sang presiden memperpanjang jalan tol sambil memperpendek jalan pikiran. Jadi sekali lagi kita coba bercakap pelan-pelan sambil menikmati sesuatu yang memungkinkan kita masih punya harapan. Anda mungkin mulai merasa bahwa
setelah ada pemerintahan baru, justru kekacauan koordinasi kebijakan itu makin terlihat. Kabinet 100 orang, tanpa koordinasi. Ada mulai melihat bagaimana mereka yang berupaya untuk mencari sensasi dengan pikiran justru menjadi plagiat. Bahlil diminta menulis ulang pikirannya. Loh, padahal pikiran awalnya itu ada plagiasi. Jadi apa yang dia tulis adalah plagiasi lagi pasti. Harusnya kan DO, orang yang gagal secara moral, secara etik, secara metodologi, tidak boleh meneruskan, dibatalkan. Tapi Rektor UI bilang perbaiki. Apa yang mau diperbaiki? Moral tidak bisa diperbaiki, udah melekat di situ. Bukan Bahlil aja yang ngaco di situ, tapi juga Rektor UI, karena pasti disogok tambang oleh Bahlil. Dugaan itu harus kita ucapkan. Itu penghinaan. Iya, kita menduga. Sebab apa alasannya Bahlil yang membuat kesalahan naratif itu, kesalahan metodologi, justru diminta menulis ulang, bukannya dipecat. Tapi UI bilang bahwa UI adalah universitas berkelas. UI adalah world class university. Kalau disingkat, World Class University, singkatannya WCUI. Harusnya begitu. Di WC yang berkuasa bukan rektor, tapi rektum. Tahu rektum apa? Google coba. Kita coba mengembalikan pikiran sebagai fondasi dari negeri ini. Kita coba menghadirkan kembali diskurs para pendiri negeri ini, memulai percakapan dengan kekuatan di awal kemerdekaan. Jadi teman-teman di Nganjuk, saya kira kegelisahan kalian itu beralasan. Dan setiap kegelisahan, dia harus menimbulkan akibat. Sekarang, ada dalam status manusia, karena kita pernah melawan sesuatu yang menakutkan kita. Dan itu yang menyebabkan kita lebih mampu melihat kondisi, mampu melihat di mana letak kegagalan, mampu melihat apa yang masih bisa dilanjutkan hanya karena kita mampu untuk membaca keadaan. Jadi membaca adalah tindakan politik untuk melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu trigger dari Bang Rocky. Jadi sastra itu lebih memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi budaya suatu masyarakat, ya. Kemudian beliau bilang kita sedang menunggangi ombak kebodohan sekarang ini. Jadi membaca Indonesia dulu, baru kita menulis tentang bagaimana Indonesia sekarang. Poinnya adalah Indonesia yang dulu adalah Indonesia yang berpikir, dan yang sekarang adalah Indonesia yang dilarang berpikir. Maka sesuai dengan pesan Mas, mulailah menulis, mulailah mencatat, agar kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, oke, silakan. 3 penanya pertama, silakan. 3 penanya pertama, Anda harus mulai belajar membaca dan menulis sekarang. Ya, Mas 1, kedua yang wanita ada wanita kedua, yang ketiga Mas yang di belakang. Ya. Ya, silakan Mas. Nama singkat ya, sama langsung pertanyaannya. Ya, selamat malam. Nama saya Reja dari helikopter saja ya. Untuk kronologi, saya sudah lama mengagumi dari waktu semester 1 sampai sekarang mau ikut. Singkat saja pertanyaannya, untuk membaca Indonesia dulu dan menulis kemudian di hari ini, waktu Indonesia hari ini, bagaimana cara kita membacanya dengan
banyaknya kabinet pejabat-pejabat dan akademiknya, mohon maaf, ya, seperti itu saja. Bukan itu ada bandel tadi yang akademiknya kacau. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Oke, Mas Reda, yang kedua, Mbak, silakan. Nama saya Alisa. Izin bertanya sebelumnya. Pertanyaan saya ini lebih kepada dunia ketika kita dalam berorganisasi ya. Nah, banyak kadang manusia contoh dari komunikasi sendiri yang harusnya menjadi panutan itu sendiri ketika kita kan tidak ada yang kurang cocok dari kita para anggota itu ketika dididik itu nggak mau dan lebih mendoktrin kalau pemimpin itu benar. Nah, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang ketika bertemu pemimpin seperti itu? Terima kasih. Ya, bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak mau dikritik? Yang ketiga, Mas, silakan. Selamat malam, pagi. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, Bapak sebagai pengajar, bagaimana cara Anda itu membangun atau mendorong? Karena menurut saya anak-anak sekarang itu minatnya itu sangat rendah atau sedikit mengenai berpikir secara politik. Jadi kan sebetulnya yang efektif itu. Yang kedua, apakah kita itu siap atau tidak berdasarkan dengan cepatnya perkembangan teknologi seperti hanya AI ataupun juga serba otomatisasi? Karena dari perkembangan tersebut itu banyak anak muda itu akan confident, jadi lemah akan bersosialisasi. Mas, siapa tadi, Mas? Mas Iqbal, oke. Silakan, Prof. Yang pertama tentang bagaimana membaca kondisi kabinet yang akademisnya tidak istimewa lah ya untuk menjadi kabinet. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak mau dikritik. Yang ketiga, bagaimana menggairahkan anak muda untuk berpartisipasi dalam politik, dan apakah kita siap menghadapi percepatan teknologi AI yang ada sekarang? Oke, saya lagi malas menjawab. Pertanyaan berikut. Serius ini, pertanyaan berikut ya, pertanyaan berikut ya. Ya itu pertanyaan yang tiga itu pertanyaan nggak ada butuhnya loh. Anda tahu semua jawabannya kok. Ya. Ya. Ya, ada lagi ya. Silakan Mas, satu. Mbak yang belakang itu. Mbak, Rusia kedua, Anda ketiga. Ya, silakan. Selamat malam, Bung. Ya. Perkenalkan, nama saya Maulana Fajardi. Pertanyaan saya mengenai dijawab ya. Ini dalam konteks politik dan hidup kita masing-masing. Menurut Bung Rofi, menurut Anda lebih penting mana kebebasan individu atau kesejahteraan sosial dalam konteks politik maupun kehidupan sehari-hari dalam konteks sosial? Terima kasih. Oke. Kebebasan individu dan Kesejahteraan sosial. sosial. Oke. Yang kedua, silakan, Mbak. Oke. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Sietia. Pertanyaan saya begini, seperti kata Pak Diki dan Mas Rofi tadi, ada banyak sekali rasa ketakutan
di antara masyarakat Nganjuk. Nah, pertanyaan saya begini, kita ibaratkan masyarakat Nganjuk ini satu kolektif ya, satu orang yang satu kelompok gitu kan. Pertanyaan saya itu satu, apa yang menyebabkan satu kolektif itu sangat takut untuk mengkonfrontasi pikiran negatif dan pesimismenya itu? Padahal sebenarnya mereka itu tahu dan sadar dan menerima kalau itu ada, tapi kenapa mereka nggak berani mengkonfrontasi itu? Sekian, terima kasih. Oke, yang ketiga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu yang mempengaruhi Indonesia itu adalah mempengaruhi Indonesia itu maju. Itu ada suatu perkembangan pemuda dalam hal berpikir. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana merubah mental pemuda di Indonesia ini, sedangkan banyak anak-anak muda itu yang lebih suka terlihat baik daripada benar-benar baik, yang suka terlihat pintar daripada benar-benar pintar, yang lebih suka terlihat hebat daripada benar-benar hebat. Karena yang kita tahu sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang lebih suka dia itu dikagumi di media sosial daripada benar-benar dalam hal intelektual. Oke, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Bapak dari santri mana? Logatnya logat santri banget ya. Iya, betul. Emang betul santri tak? Saya nggak kenal. Begitu Prof. Oke, terima kasih. Ya. 3 penanya tadi mengambil alih 3 penanya sebelumnya tuh. Jadi terlihat ada perkembangan pertanyaan, ada tesis di dalam pertanyaan. Sama seperti tadi yang bertanya, bagaimana menghadapi pemerintah yang nggak bisa dikritik? Bagaimana saya jawab? Kalau saya jawab, gamparin aja jawab. Ya. Satu waktu, filsuf yang kalian kenal, Michel Foucault. Siapa yang belajar Michel Foucault? Banyak. Oke. Ditanya hal yang sama ketika dia lagi ngajar di Amerika. Dia terangin semua teori tentang strukturalisme, psikoanalisis. Terus ada orang yang bertanya tuh, gimana mengubah kalau semua yang Anda terangkan itu nggak masuk juga di kepalanya tuh? Kata Foucault, gamparin aja. Kan ada hal yang cuma itu mau dilakukan itu kan. Kalau pemerintah berkali-kali diberitahu dan menganggap bahwa pertanyaan kritis mahasiswa itu adalah kecengengan, presiden, wakil presiden juga ada mengemis suara rakyat. Setelah dia jadi penguasa, dia abaikan suara rakyat. Itu yang kurang ajar. Jadi logika itu mesti masuk di kepala gitu. Dasar kemarahan itu ada di situ. Kami rakyat pemilik kedaulatan. Lalu anggota DPR bilang, kami dipilih untuk mewakili rakyat, karena itu kedaulatan sudah berpindah ke kami, pada mereka yang kita pilih. Anggota DPR itu kita pilih untuk mewakili kedaulatan kita, bukan untuk mengambil kedaulatan kita tuh. Dia itu juru bicara rakyat, dia itu kacungnya rakyat. Jadi ketepatan merumuskan masalah itu yang membuat kita berani. Kalau Anda tidak berani, itu artinya masalahnya belum Anda kenali. Itu soalnya karena itu Anda ragu itu. Aduh, pertanyaan tadi, kalau di dalam kolektivitas terjadi hal yang seperti itu, gejala apa itu? Setiap orang yang takut, dia akan cari pasangan di dalam komunitas supaya dia jadi berani. Tetapi kalau komunitas itu kumpulan orang takut, artinya semua ingin cari selamat. Sama seperti dalam biasanya itu orang mau debat, mau kasih pikiran alternatif, dia lihat belakang dulu. Ada nggak yang mau ngikut? Kalau nggak ada yang mau ngikut, angkat tangan. Dia nggak mau angkat tangan. Jadi kolektivitas itu membusukkan pikiran tuh. Keluar dari kolektivitas, jadilah individu. Soalnya tuh, kenapa? Karena pikiran itu pikiran individu. Nggak ada yang disebut pikiran kolektivitas tuh.
Anda berpikir supaya Anda bertanggung jawab terhadap pikiranmu. Nah, di kita, kemampuan untuk mengucapkan pikiran terhalang oleh basa-basi feodalisme, basa-basi sopan santun. Jadi jangan jadikan komunitas itu atau kolektivitas itu jadi tempat mencari suaka supaya tidak dituduh. Anda ucapkan, Anda bertanggung jawab. Ini tanggung jawab kita semua ya. Nah, itu namanya pengecut. Tanggung jawab itu sendiri. Mana ada tanggung jawab semua? Silakan, mari kita lakukan ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita bersama. Istilah tanggung jawab itu selalu bersifat individual, bukan kolektif. Itu dasarnya. Nah, karena itu relevan tadi pertanyaan kawan di sini. Mana yang lebih penting? Individualisme atau Kesejahteraan sosial. kesejahteraan sosial? Kata individualisme itu punya dua dimensi. Saya menjadi individualistik karena saya ingin kemerdeka abur dulu nggak ada remitansi. Devisa masuk ke Nganjuk, Jawa Timur terutama. Jadi konyol cara berpikir itu. Pemerintah menganggap bahwa kabur dulu itu tidak patriotik. Justru karena patriotik, mereka kabur dan mengirim kembali gaji mereka di luar negeri. Jumlahnya 306 triliun per tahun. Mekanisme ekonomi bekerja seperti itu. Jadi ada sesuatu yang tidak dipahami oleh pemerintah yang hanya menganggap bahwa tagline itu hanya sekedar sensasi. Bukan, itu sangat substantif. Bahwa perilaku pencitraan itu dia produktif kalau dia dimaksudkan untuk mengganggu kenikmatan pemerintah dalam kekuasaan yang sampai sekarang tidak bisa diwujudkan. Semua upaya pemerintah untuk menimbulkan harapan pada generasi baru bahwa akan jadi bonus demografi di 2045. Kalian anak muda, kalian akan punya pendapatan 10 kali lipat dari sekarang. Senang nggak? Senang, begitu kata Jokowi dulu. Kalau pendapatanmu hari ini, per hari ini 10 juta per bulan, 2045 akan dapat 100 juta per bulan. Bagus. Bagus dasmu. Karena bagus artinya ada perbandingan. Bagus kata sifat. Dibandingkan dengan apa? Dengan apa? Pajak. Jadi kan sendiri Anda dipajaki secara progresif kalau segitu. Bonus demografi itu perbandingan antara Anda sekarang dan Anda. Bonus demografi itu perbandingan antara kalian hari ini dan kalian nanti di 2045. Oke? Salah. Bonus demografi perbandingan antara kalian sekarang dan kalian di 2045 dibandingkan dengan anak-anak di Malaysia, Singapura sekarang dan di 2045. Itu cara yang disebut bonus demografi. Kalau pendapatanmu naik 10 kali lipat 2045, pendapatan anak di Kuala Lumpur naik 30 kali lipat, bonus demografinya tibanya di Kuala Lumpur. Karena pengetahuan mereka, keahlian mereka bertumbuh, IQ-nya bagus. Kan begitu cara membacanya tuh. Jadi begitu banyak mitos diucapkan, narasi yang sifatnya mitos itu. Oh, kalian akan sukses. Iya. Kalian akan sukses sebagai bonus demografi kalau anak-anak muda di Vietnam, anak muda di Hong Kong, Thailand, Singapura itu tidak memakai otaknya, baru kita ada bonus. Bonus demografi itu adalah selisih otak dengan otak, bukan otakmu sekarang. Jangan hina presiden, beradab dong. Lo adab itu hubungan personal saya dengan Anda sebagai manusia. Presiden itu fungsi, presiden itu institusi, presiden nggak boleh tersinggung. Yang boleh tersinggung manusia konkret. Siapa itu? Joko Widodo yang adalah kepala keluarga yang istrinya Iriana. Saya hormati itu. Tapi begitu dia pindah dari tubuh privatnya pergi pada tubuh publik sebagai presiden,
maka dia mesti tanggalkan penghormatan yang diberikan oleh adab. Begitu cara melihatnya. Kan tidak mungkin dia bawa adab privat itu ke dalam adab publik. Karena di dalam publik tidak boleh dipakai preferensi awal di dunia privat. Orang Ambon, orang Manado, orang Batak, bicaranya tuh habis-habisan. Orang Jawa, dalam kesederhanaan, kadang-kala ada eufemisme, kadang-kala ada kemunafikan. Lalu pertanyaannya, whose culture? Whose civilization? Adab siapa yang harus dipakai? Maka dipakai adab publik, yaitu ucapkan. Ya tapi Pak Rocky, sederhanakan dong. Oke, saya sebut lagi. Presiden adalah bajingan tolol. Saya perhalus. Bukan itu, Pak. Oke, presiden adalah setengah bajingan tolol. Jangan, Pak, masih ada kata bajingan. Oke. Presiden adalah bajingan tolol. Kritik itu mesti sopan. Oke, kalau begitu. Kritik yang paling sopan adalah jangan mengkritik. Kan konyol itu kan. Itu yang kita sebut sebagai upaya untuk memakai adab seolah-olah hanya dengan peralatan adab itu kita bisa ucapkan kritik. Padahal dalam politik, kritik itu Anda ucapkan sekasar-kasarnya. Kritik ucapkan sekasar-kasarnya, kecuali telunjukmu tiba di ujung hidung orang yang kau kritik. Nah, kau kena kriminal itu. Itu pokoknya. Jadi lakukan aja kritik itu, nggak ada yang larang kritik itu tuh. Kecuali Anda takut melakukan itu, ya udah. Anda pakai mulut saya untuk mengkritik, artinya Anda munafik. Anda juga harus bisa kasih kritik, sama aja. Jadi saya kira itu poinnya. Apa lagi ya? Udah ya. Ya itu kira-kira sementara pandangan Prof. Oke, ya. Generasi ke depan gelap apa terang ini? Ya udah pasti ya kan jadi gelap kalau nggak mau kasih kritik gitu. Jadi yang membuat generasi ke depan bercahaya kalau dia mampu mengucapkan kritik per hari ini itu aja. Karena kritik adalah cahaya untuk membuka kegelapan. Bagaimana memaknai kemerdekaan, Prof? Tadi Apa dia, Prof? Max Havelaar kan menganggap bahwa kemerdekaan palsu itu, dan lalu bagaimana kita maknai kemerdekaan sebenarnya? Tadi yang ngomong Max Havelaar, maka Max Havelaar suatu waktu saya ada di museum di Amsterdam, ada buku di depan saya, buku asli dari Max Havelaar, nama Belandanya Douwe Dekker. Di dalam keterangan itu dimulai dengan ungkapan bahwa kehendak untuk merdeka adalah hak etis setiap warga negara. Setelah buku itu ditulis, baru ribut di parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda yang kemudian sebelumnya dikuasai oleh VOC lalu berpindah ke Belanda itu mengabaikan hak-hak etis masyarakat jajahan. Nah, karena itu kemudian buku Max Havelaar ikut mempengaruhi proyek liberalisasi Indonesia, proyek memerdekakan Indonesia. Oleh siapa? Ya oleh kaum liberal Belanda yang menganggap bahwa penjajahan itu tidak boleh dilakukan. Jadi bahkan di negeri Belanda ada kelompok yang menganggap bahwa pemerintah Belanda sudah menjajah tapi tidak memberikan hak-haknya. Dari situ kemudian timbul hak untuk belajar, hak untuk dapat kesehatan. Jadi kemerdekaan itu adalah fungsi dari pikiran itu. Max Havelaar, Douwe Dekker pro pada kemerdekaan. Jadi salah kalau menganggap bahwa Max Havelaar anti kemerdekaan. Dia mengkritik feodalisme justru itu. Nah, setelah 1945 kita anggap bahwa itulah batas antara republik dan kerajaan. Begitu kita jadi republik, semua hal menjadi urusan publik. Res publica. Res dalam bahasa Inggris artinya thing. Publica artinya umum.
Jadi waktu kita bilang kita memilih republik, maka seluruh fasilitas yang masih di alam pikiran rakyat Indonesia waktu itu lenyap, yaitu kita sudah memilih republik. Dalam republik yang berdaulat adalah rakyat, bukan raja. Nah belakangan ada seorang yang di presiden republik tapi masih ingin jadi raja Jawa namanya. Jadi itu masalahnya. Jadi, niat untuk memerdekakan itu adalah dorongan endogen dari manusia. Tidak ada orang yang mau dikerangkeng terus-terus kan. Tetapi kekuasaan selalu ingin membatalkan keinginan untuk merdeka. Dapat ya poinnya? Ya. Oke, season terakhir agak banyak 5, tapi langsung bertanya. Tanya TikTokan jawab ya. Oke, silakan langsung Pak. Tanya langsung dijawab oleh Bang Rocky. Iya, biar cepat. Saya mau tanya. Oke. Permisi ya, saya mau tanya. Kan kalau satu individu itu bisa Pakai mic ini. Kan kalau satu individu itu sudah mampu setidaknya sampai satu poin tertentu merealisasikan individualismenya, kan nanti kan akhirnya secara kolektif kan pelan-pelan juga semua menjadi lebih baik. Nah pertanyaan saya, kenapa kok susah sekali meyakinkan para individu ini untuk menjadi lebih baik mulai dari diri mereka sendiri? Padahal ya namanya juga manusia ya kan, pasti pengen punya nafsu pribadi gitulah. Jadi kan jadi agak selfish, egois. Nah caranya untuk mengajarkan mereka itu gimana? Terima kasih. Langsung aja biar cepat. Ada sifat kelembaban, inersia itu, tidak mau masuk di dalam lingkungan baru. Jadi setiap individu selalu terjebak di dalam kenikmatan ekologisnya, kenikmatan ekosistemnya. Pindah ke ekosistem yang lain, dia memerlukan keyakinan. Jadi dalam sejarah selalu ada sifat eksistensial dari seseorang untuk mengubah kondisi kelompok itu supaya berani nyebrang. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda mampu, ya Anda nyebrang aja dulu. Contohmu itu akan membuat mereka yang ragu-ragu itu merasa bahwa oke, risiko ada, tetapi daripada kelaparan di pulau ini, mending ambil risiko bertemu dengan buaya di seberang sungai. Nah, itu dasarnya kan. Jadi poin saya adalah ada energi eksistensial yang memungkinkan terjadinya perubahan. Itu yang disebut sebagai momentum di dalam sejarah. Oke, Mas, silakan. Jadi kamu nyebrang sungai melewati itu tadi baru bisa diikuti oleh orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu kan. Perkenalkan oleh langsung ya saja. Value yang dipegang oleh Bung Rocky atau yang di depannya bisa dipakai untuk kita jadikan dasar berjuang. Untuk memunculkan mungkin barangkali tadi ketakutan kolektif dan lain sebagainya bisa sedikit terbuka wawasannya dengan mengetahui value yang perlu kita pegang untuk berani membaca. Dan yang membaca yang tepat, karena barangkali banyaknya narasi yang tersebar buzzer barangkali, dan juga kadang pribadi-pribadi yang tanpa sengaja menjadikan dirinya buzzer, ada bukan hal-hal negatif dan juga dasarnya tidak jelas, sehingga value yang perlu kita pegang. Apalagi Bung Rocky mau datang ke Nganjuk sebuah desa ya, sahabat-sahabat sekalian, karena Nganjuk juga dikenal kota angin, maka kami ingin menyebarkan angin positif, angin-angin segar untuk Indonesia yang lebih luas. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Mas. Silakan Bro. Value-nya apa supaya bikin mereka ini berani gitu? Oke. Kumpulkan semua angin supaya jadi badai. Kumpulkan semua. Oke, terus Mas. Oke, untuk perkenalkan nama saya Reza Ramadan. Saya dari Lampung, dulu pernah diajar sama Bupati di Milan. Oke. Jadi saya mau bertanya tentang para pengkritik. Contohnya teman-teman saya dulu aktif di BEM. Jadi teman-teman saya dan junior saya, bahkan teman saya sendiri masuk ke pemerintahan dan di DPR jadi menonton. Tanggapan menurut. Terima kasih.
Saya ingin Anda kembali ke Lampung karena negeri ini akan tenggelam. Jadi jadikan Lampung pelampung negeri. Ya, ini keempat ya. Gimana? Keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baca doa ini. Gini, mau Pak. antusias kalau bantu negara, Senang ya. nanti bicarakan soal masalah ini. Gini. Wakil Presiden ngatur-ngatur benar. Presiden pengemis pas. Wakil Presiden pengemis ampuh. Tapi masih. Politik itu sebetulnya benar, pas, bagus. Tapi selagi orang itu tadi punya kepentingan pribadi, jangan harap dunia ini bisa tentram. Saya yakin tidak akan tentram. Lagi dia punya kepentingan pribadi. Cukup sekian. Terima kasih. Oke. Menurut jenengan sekarang wakil presiden sekarang punya kepentingan pribadi nggak? Oh iya, Oh ya, wis. Tadi masih nggak benar ya? belum pas. Nggak berani ngomong nggak benar. Yang kelima ya silakan. Ayo ya Mas, masuk ini Mas. Ya sudah hampir jam 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan menyampaikan. Saya mau bertanya, gimana sih cara kita menekan diri untuk mencapai suatu kesejahteraan? Padahal orang yang memang memiliki tujuan dan plan yang jelas untuk mencapai kesejahteraan selalu dijegal dengan kekurangan suara dan juga terus keraguan untuk menjadi pimpin atau mungkin memang akal-akalan oligarki untuk menjegal. Dimana pada akhirnya pemimpin-pemimpin yang kita dapat adalah orang yang memang hanya gila kekuasaan dan juga egois. Terima kasih. Iya apa itu curhat kan? Nah, itu semua orang tahu itu. Justru Anda mesti terangkan di sini, Anda keluar dari lingkungan itu. Jadi harusnya beritahu saya bahwa Anda sudah mampu keluar dari lingkungan itu. Dengan cara apa misalnya? Kalau Anda katakan kemarin saya golput, nah itu baru energi. Oke, yang akan datang saya akan pindah partai. Atau Anda tulis petisi tentang siapa yang Anda pilih dan terangkan pada publik. Dengan mudah diviralkan sosial media kan, Anda ngomong aja bahwa saya dulu milih seseorang yang saya anggap mampu untuk menghidupkan harapan. Ternyata dia memanipulasi konstitusi. Kan gampang itu. Jadi sekali lagi pastikan bahwa keinginan kita itu dihasilkan karena kemarahan kita itu. Itu dasarnya tuh. Yang terakhir Pak siapa tadi? Pak sopir. Apa artinya driver? Artinya mendrive. Republik ini adalah mobil besar yang bisa berjalan sendiri, tetapi dengan akibat masuk jurang. Fungsi driver adalah menentukan ban depan mana yang bisa dipakai untuk meniti selokan, dengan memastikan bahwa kalau ban itu robek, dia masih bawa ban serep. Berani bersuara mengkritik, maka Anda mulai berani menulis.